sekarang waktunya kita beralih ke drama yang baru yang judulnya adalah True Beauty. Drama ini merupakan suatu adaptasi dari sebuah webtoon yang berjudul The Secret of Angel yang populer pada tahun 2018. Drama ini akan mengisahkan cerita tentang perjuangan seorang wanita yang terlahir kurang cantik dan mendapatkan banyak cibiran dari banyak orang terdekatnya. Hingga kemudian akhirnya dia bisa menghadapi semua hinaan yang pernah ia terima. Langsung aja yuk masuk ke alur ceritanya. Namanya Im Jo Kyung. Sejak kecil ia seringkali mendapatkan tatapan aneh juga bulian dari orang-orang terdekatnya. Berbeda dengan kakak, ayah, dan adiknya yang berparas rupawan, Jo Kyung justru memiliki wajah yang bisa dibilang kurang menarik. Mirip seperti ibunya. Alih-alih menyukai kartun-kartun cantik, lucu, Jo Kyung justru lebih memilih untuk menyukai tokoh-tokoh seram dari buku-buku komik. Di sekolahnya ini, sewaktu istirahat tiba, anak-anak perempuan di sana seringkali bergegas untuk melakukan touch up make up. Berbeda dengan Jo Kyung yang lebih memilih untuk membaca komik sambil mendengar musik genre rock. Kelasnya, ia pun cukup terbuli, seringkali dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk melakukan banyak hal ini dan itu. Saat di kantin, ada seorang yang bernama Hyun Bin yang merupakan seorang petugas kantin yang menghampirinya dan menyukai musik yang sedang ia pasang. Pesonanya langsung membuat Jo Kyung jatuh hati. Selama ini dia belum pernah merasakan jatuh cinta. Dia pikir Hyun Bin juga memiliki rasa yang sama. Tanpa pikir panjang, dia merasa kalau Hyun Bin adalah pujaan hatinya dan berencana untuk mengajak pria tersebut untuk melakukan kencan. Bahkan pada malamnya ia menyiapkan berbagai kue, juga sepucuk surat yang berisikan tentang undangan kencan. Sedangkan di sekolahnya ada sebuah geng yang seringkali membuli Jo Kyung. Geng ini diketuai oleh seorang gadis yang bernama Semi, yang setanpa izinnya membuka kotak tersebut dan membaca surat yang sudah ia siapkan. Setelah membaca surat itu, mereka langsung bertemu dengan Hyun Bin untuk menghasut pria tersebut tentang Jo Kyung. Nah pada siangnya, langsung tuh Jo Kyung yang sedang berbunga-bunga menyerahkan kotak tersebut kepada Hyun Bin tanpa rasa malu. Bukannya menerima kotak tersebut, Hyun Bin malah menolaknya mentah-mentah, lalu melempar kotak tersebut. Dan kejadian yang memalukan ini sengaja direkam oleh gengnya Semi, yang kemudian video tersebut menjadi bahan olok-olokan bagi teman-teman satu sekolahnya. Sampai akhirnya emosinya sudah berada di puncaknya. Ia menangis karena merasa sedih, semua orang membulinya sebab wajahnya yang dianggap jelek. Dari semua olok-olokan yang ia terima, membuat Jo Kyung menjadi sangat stres dan takut untuk masuk sekolah. Semua emosinya sudah terkumpul, lalu pada malamnya ia berniat untuk melakukan bunuh diri. Ketika ia sudah berada di ujung gedung, Jo Kyung melihat suatu baliho yang memberitakan tentang seorang penyanyi yang melakukan bunuh diri. Melihat berita tersebut, Jo Kyung mengurungkan niatnya. Tapi tiba-tiba saja ada seorang pria datang lalu menariknya untuk menyelamatkannya. Mereka pun terjatuh dan kacamatanya Jo Kyung terlempar ke bawah gedung. Nama pria tersebut adalah Soho. Seketika itu pula, ia langsung mengomeli Jo Kyung karena perbuatannya tersebut sangat merugikan orang-orang terdekatnya. Dan ternyata pria tersebut pernah memiliki sebuah pengalaman kehilangan seorang yang terdekatnya karena melakukan suatu bunuh diri. Karena kacamata Soho terjatuh ke lantai bawah, akhirnya Jo Kyung pun menggendongnya karena lift yang harusnya mereka gunakan mati. Dan sebelum pulang, Jo Kyung mengucapkan semangat pada Soho agar ia tidak larut dalam kesedihan karena ditinggalkan orang yang meninggal karena bunuh diri. Sementara itu, di rumah Jo Kyung, ayahnya ini baru saja mengalami sebuah penipuan yang mengakibatkan keluarganya sangat bersedih, terutama ibunya yang terus menangis. Sesampainya di rumah, Jo Kyung yang melihat ibunya tersebut menangis, berpikir kalau ibunya tersebut menangis karena anaknya ini baru saja berniat untuk melakukan bunuh diri. Tapi ternyata enggak. Sementara itu, untuk meredakan emosinya karena pembulian yang ia rasakan sebab wajahnya yang jelek, ia seringkali curhat di media sosial secara anonim karena dia nggak punya teman. Dan orang-orang di sana banyak sekali yang menyarankan Jo Kyung untuk melakukan make up. Karena dia nggak terbiasa buat melakukan make up, bukannya menjadi cantik, Jo Kyung justru berdandan layaknya seorang badut, yang tentunya kembali mendapat olok-olokan dari teman-temannya. Bahkan ibunya sendiri sangat terkejut saat melihat make upan tersebut. Sedangkan Jo Kyung malah merengek untuk pindah sekolah karena merasa malu dengan teman-temannya. Dan karena mereka baru saja mengalami sebuah penipuan, terpaksa keluarga tersebut harus pindah ke rumah lamanya. Karena itu, dia pun akan pindah sekolah. Berita ini seolah-olah jadi nyawa baru bagi Jo Kyung. Ia segera mencari sumber tentang sebenarnya makeup apa sih yang sebaiknya ia jalankan dan bagaimana tutorial-tutorialnya. Dan kini, Jo Kyung memilih untuk menggunakan soft lens dibandingkan dengan kacamata. Berbagai alat juga produk kecantikan pun sudah ia persiapkan dan terus ia latih. Singkat cerita, kini Jo Kyung sudah pindah ke rumah barunya. Berkat latihan make up yang sangat rutin, sekarang penampilannya sudah sangat berubah. Dan di sekolah barunya, ia mendapatkan sorotan dari banyak orang sebab penampilannya yang sangat cantik di mata mereka. Semua orang sangat penasaran dengan sosoknya.
Saat di ruang guru, ia melihat ada seorang murid yang sangat tampan. Pria tersebut adalah Soho. Walaupun mereka berdua pernah bertemu, tapi keduanya saling gak kenal karena Soho melihat Jokyung saat tidak menggunakan make up, sedangkan Jokyung melihat Soho saat ia tidak menggunakan kacamata. Soho adalah seorang murid nomor 1 di kelasnya. Ia sangat tampan, namun sikapnya sangat dingin. Semua anak-anak di kelasnya sangat mengagumi kecantikan Jokyung, kecuali Soho yang tampak sangat cuek. Bahkan, dengan kecantikan yang dimiliki Jokyung, ia telah mendapatkan 2 orang sahabat baru yang bernama Sojin, si anak ranking 2 yang sangat cantik, juga Soa yang sangat riang. Pada jam istirahat, Jokyung tidak sengaja menabrak punggungnya Soho yang mengakibatkan jas yang digunakan kotor karena make up-nya. Setelah Jokyung mencoba untuk membersihkannya, alih-alih menerimanya, Soho malah meminta untuk membuang jas tersebut. Dan ternyata, kata teman barunya yang bernama Soa, Soho memang merupakan seorang yang tampan, tapi dia juga jutek dan memiliki sifat yang bisa dibilang psikopat karena saking dinginnya. Tapi dari itu, Jokyung sangat bersyukur karena di sekolah barunya ini, dia sudah berhasil mendapatkan 2 orang sahabat dekat. Sementara hatinya sedang bahagia, adiknya malah menjahilinya dengan memotret wajah aslinya tanpa riasan dan berniat untuk menyebarkan pada teman-teman di sekolahnya. Tentunya Jokyung sangat takut dan berusaha untuk menghalangi tersebarnya foto tersebut. Ada satu syarat agar foto tersebut tidak tersebar oleh adiknya. Adiknya ini meminta Jokyung untuk pergi ke suatu perpustakaan agar dia meminjam satu komik yang ia pingin. Sesampainya di perpustakaan tersebut, setelah mengincar komik, tiba-tiba saja ada seorang pria yang datang. Dan pria tersebut langsung mengambil komik yang ia incar. Dan akhirnya perebutan pun terjadi hingga akhirnya mereka pun terjatuh di tempat tersebut. Awalnya ia mengira bahwa Soho akan mengenali dirinya sebagai seorang temannya di kelasnya. Padahal ia mengenalinya sebagai seorang wanita yang hampir melakukan bunuh diri. Saat buru-buru pergi, si penjaga toko justru malah menawarkan semangkok mie untuk ia makan. Sedangkan Soho duduk di sampingnya. Ia sangat khawatir kalau Soho akan mengenalinya. Sampai kemudian mereka pun mulai mengobrol dan berkenalan secara canggung. Dan gak lama dari itu, ia pun pergi dengan terburu-buru. Pagi pun kembali tiba. Jokyung kembali merias tebal dirinya untuk terlihat cantik di depan teman-temannya. Dan lagi, Jokyung berpapasan dengan Soho yang bersikap sangat dingin. Seolah mereka berdua belum pernah bertemu pada malam harinya. Saat pulang, Jokyung mampir ke mall untuk membeli make up. Dan di sana, ia bertemu dengan Semi and the Gang, teman satu sekolahnya dulu yang sering membulinya. Pertemuan ini membuat dirinya menjadi sangat takut dan kabur karena sangat trauma dengan sosok mereka. Ia terus berlari hingga berhadapan dengan suatu motor yang mengakibatkan motor tersebut terjatuh. Orang yang mengendarai motor tersebut bernama Sejun yang sedang dikejar-kejar oleh gerombolan motor lainnya. Sekuat apapun Sejun mencoba untuk kabur, tapi ia tetap ditangkap. Ketika hampir dihajar, tiba-tiba saja ada suara sirene polisi yang ternyata itu dibunyikan oleh Jokyung yang membuat mereka sangat panik lalu kabur berhamburan. Dan saking paniknya, ia kabur sambil membawa helm yang dimiliki oleh Sejun ke rumahnya. Kita beralih ke Seho. Ia merupakan seorang pemain taekwondo yang terlahir dari sebuah keluarga yang sangat kaya. Ayahnya merupakan seorang CEO dari sebuah agensi artis. Sosok ayahnya sangat terkenal dan baru saja kembali dari Korea setelah lama menetap di luar negeri. Sedangkan ibunya Soho meninggal di rumah sakit. Dan sialnya, di malam kematian ibunya ini, Soho melihat kalau ayahnya sedang berduaan dengan seorang wanita di kamarnya. Lalu kejadian ini membuat Soho menjadi sangat benci dengan ayahnya sendiri. Pada malamnya, Jokyung kembali ke perpustakaan dan lagi-lagi bertemu dengan Soho. Di sini, Jokyung masih mengira kalau ia dikenal sebagai seorang temannya dari Soho, padahal enggak. Dan ia bersikap pasrah kalau sampai Soho akan menyebarkan wajah aslinya. Karena itu, awalnya Jokyung hendak membuat suatu kesepakatan, tapi ditolak oleh Soho. Sampai akhirnya semuanya ia lupakan. Waktu tahu ternyata Jokyung memiliki minat yang sama dengan Soho. Mereka berdua sama-sama tertarik dengan komik horor. Soho rela melakukan apa saja demi mendapatkan koleksi buku langka yang dimiliki oleh Jokyung. Setelah lama mengobrol, malam itu pun berakhir. Jokyung memberikan sebuah stiker sambil mengucapkan selamat ulang tahun, karena ternyata hari itu adalah hari ulang tahunnya Soho. Lalu keesokan harinya, Jokyung kembali merias dirinya seperti biasa dan membawa jas Soho yang telah dicuci sambil membawa sebuah buku yang ia janjikan. Lalu di dalam bis, ia sempat ketiduran sehingga ada seseorang yang sangat mesum mencoba untuk memotret pahanya. Dan kebetulan di sana ada sahabatnya, yaitu Sojin. Dengan sigapnya, Sojin mencoba untuk menangkap penjahat tersebut sampai tertangkap. Sojin benar-benar menjadi seorang sahabat yang sangat baik buatnya.
Sementara itu di sekolahnya, Jokyung terus mendapatkan perhatian dari banyak laki-laki di sana. Karena awalnya Jokyung mengira kalau Soho benar-benar sudah mengenal dirinya sebagai seorang yang ada di perpustakaan, dia berniat untuk menyerahkan buku yang ia janjikan juga jaketnya di dalam suatu tas. Sampai akhirnya Jokyung tersadar kalau Soho mengenali dia yang menggunakan make up dan yang tidak menggunakan make up sebagai dua orang yang berbeda. Karena kejadian ini, Jokyung menjadi sangat malu. Sampai akhirnya ketika malam tiba, Soho menelponnya. Ia menelpon Jokyung untuk menyerahkan barangnya. Ini adalah pertanyaan jebakan bagi Jokyung. Soho mengenal Jokyung sebagai seorang yang menggunakan make up atau yang tidak menggunakan make up. Akhirnya, Jokyung mendapatkan ide. Ia akan datang ke tempat yang sudah dijanjikan menggunakan helm. Dan ketika sudah bertemu, ternyata barang yang dia maksud adalah buku komik. Artinya, Soho memanggilnya sebagai seorang Jokyung tanpa riasan. Buru-burulah dia ke kamar mandi untuk melepaskan make up-nya. Setelah komik itu diserahkan, mereka pun cukup mengobrol. Sampai di sini, tidak ada tanda-tanda sama sekali kalau Soho mengenali dirinya sebagai sosok yang sama. Sementara itu, jaket yang sudah ia cuci, ia serahkan keesokan harinya ketika sudah menggunakan make up di sekolah. Ketika hendak keluar kelas, Jokyung bertemu dengan Sojun. Dan di sini, Sojun sadar kalau ternyata Jokyung adalah orang yang membawa pulang helmnya. Pada siangnya, di kelasnya ada suatu pesta kecil-kecilan tentang hari jadian sahabatnya. Pesta tersebut berjalan sangat menyenangkan, sampai akhirnya ada suatu kue yang tidak sengaja terlempar ke wajahnya Jokyung. Tentu saja wajahnya menjadi sangat kotor dan dia harus membersihkan wajah tersebut. Tapi ingat, kalau wajahnya dicuci, maka make up-nya akan luntur. Akhirnya dia pun berlari dengan panik, dengan bayangan di kepalanya kalau teman-temannya akan segera membulinya ketika melihat wajah yang aslinya. Lalu di tengah ketakutannya itu, tiba-tiba saja Soho datang untuk melindungi wajahnya dari teman-temannya. Makasih buat yang udah nonton video ini, silahkan like kalau suka, subscribe biar gak ketinggalan video selanjutnya, dan komen kalau ada yang ingin disampaikan. Terima kasih.